Shalom, selamat jumpa kembali dalam program Rema STBI. Program secara khusus dirancang untuk bersama-sama belajar, merenungkan dan menggali kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka sesi program Rema kali ini dengan doa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, mengucap syukur untuk kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami boleh menikmati kesempatan yang Tuhan sediakan untuk mendengarkan berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kami di sini boleh mendengarkan, biarlah firman ini tidak berlalu dari kehidupan kami, dan kami boleh menyatakan kebenaran firman ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Salam sejahtera saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berbicara tentang Yesus Kristus, Sang Firman, tentu kita sudah sangat familiar dengan istilah itu. Di kesempatan ini kita akan memikirkan mengenai Yesus Kristus Sang Firman. Menjadi sangat penting ketika kita menyadari betapa sebetulnya yang disebut Firman adalah Kristus yang menjadi daging dan darah sama dengan manusia. Dan Firman itu bukan hanya menjadi suatu penyataan, tapi juga pernyataan. Penyataan adalah menyatakan dirinya. Tapi kalau pernyataan lebih kepada statement yang diucapkan. Nah, saudara-saudara, ini menjadi keunggulan yang sangat meneguhkan, yang sangat menguatkan kita, bahwa apa yang dipernyatakan oleh para nabi yang membuat dalam PL, itu menjadi nyata dalam Kristus. Nah, oleh karena itulah, firman yang kita sadari, firman yang kita pahami, firman yang kita geluti, yang kita sebut dengan Alkitab, dia tidak sekedar satu kumpulan dari suatu kisah, tetapi bagaimana pengaktualisasian pewujudan janji Allah secara nyata dalam diri Yesus Kristus, Sang Firman hidup itu. Mari kita bersama membuka Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang pertama, Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan saudara, Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini menjadi sangat penting kalau kita berbicara tentang Yesus Kristus Sang Firman. Maka istilah pada mulanya adalah Firman menunjuk dalam satu kata kerja in the beginning itu artinya adalah sesuatu yang bergerak secara terus-menerus. Sehingga sebetulnya istilah pada mulanya tidak menunjukkan ada satu titik awal di situ. Tetapi itu ada terus-menerus. Itu bahasa yang dipakai dalam bentuk kata kerja ini, saudara. Sehingga in the beginning di sini tidak sama dengan ada titik 1, titik 2, titik 3. Tidak. Tetapi sesuatu yang ada di awal mula yang terus-menerus. Gitu. Sehingga dia melewati garis batas di dalam titik awalnya. Dia bukan punya satu titik awal dan masuk di dalam waktu. Tidak, saudara. Dia melintasi waktu. Sehingga istilah pada mulanya sekali lagi adalah sesuatu yang ada secara terus-menerus. Bahasa gampangnya, sebelum ada waktu, itu sudah ada gitu saudara. Nah, ini penting supaya jangan kemudian kita terjebak dalam pada mulanya itu menjadi titik awalnya. Nah, itu tidak begitu. Nah, ini kita harus hati-hati sekali, sama seperti dalam kitab Kejadian. Pada mulanya ketika disebutkan langit bumi belum berbentuk, jangan lupa saudara, belum ada hari pertama, hari kedua di situ, belum ada waktu. Nah, ini juga perlu dipahami, sehingga itu adalah suatu istilah. Ada sesuatu di luar waktu yang tidak bisa kita jangkau dengan pikiran kita. Sehingga kita tidak bisa meletakkannya dalam konsep pemikiran kita sekarang ini seakan-akan itu dalam satu titik di dalam waktu. Tidak bisa begitu. Tetapi sebelum waktu ada, itu sudah ada. Ya. Baik penciptaan langit bumi dan semuanya, begitulah Sang Firman yang menciptakan langit bumi itu, saudara. Jadi kalau langit bumi sebelum waktu ada, itu sudah ada. Terlebih lagi, Sang Penciptanya. Maka istilah ketika dikatakan pada mulanya adalah Firman, artinya Firman berada di dalam suatu keberadaannya yang melintasi baik ruang maupun waktu. Dan Firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Ya. Nah, ini mau meneguhkan bagaimana sebetulnya keberadaan Firman itu, saudara. Firman itu berada bersama-sama dengan Allah, dikatakan dalam Injil Yohanes tadi. Nah, saudara, istilah berada bersama-sama dengan Allah, jangan terjebak lalu mulai hitung 1, 2 secara matematika. Tidak begitu. Karena keberadaannya adalah keberadaan yang roh, bukan materi. Ketika Kristus menjadi materi, artinya masuk ke dalam daging, dia di sana bukan seperti itu, saudara. Nah, jadi hati-hati juga dalam memahami Yesus Kristus yang mana yang kita lagi mau diskusi. Yesus Kristus yang menjadi manusia atau Yesus Kristus yang sebelum menjadi manusia atau sebelum prainkarnasi atau praeksistensinya. Nah, ini penting, saudara. Jadi
Dia ada di dalam masa yang melewati waktu yang bukan waktu, begitu. Dia tidak dikurung oleh ruang dan waktu. Di dalam keberadaannya dia bersama-sama dengan Allah. Kenapa dia bersama-sama dengan Allah? Karena firman itulah Allah. Sehingga cara kita memandang apa yang dijelaskan Yohanes ini menjadi sangat menarik, saudara. Didetail satu persatu, lalu dia gambarkan bahwa itu adalah satu. Nah, karena itu firman dan Allah merupakan hal yang tidak terpisahkan, karena firman dan Allah adalah satu. Tetapi ada dalam dua prinsip pribadi yang berbeda, yang dimunculkan. Nah, ini menjadi suatu yang seringkali sulit dipahami orang, sehingga orang bilang, itu mana masuk akal sih? Tidak masuk akal seperti itu. Saudara-saudara, saya selalu bangga, selalu berbahagia ketika orang berkata bahwa keberadaan Yesus disebut Allah itu tidak masuk akal. Mari kita pahami sama-sama, saudara. Memang Yesus tidak mungkin masuk akal, karena dia jauh lebih besar daripada akal. Sungguh tidak masuk akal kalau Allah masuk akal, ya kan? Yang masuk akal kalau Allah tidak masuk akal, nah itu baru masuk akal. Sehingga logika kita yang kecil mana bisa menerima dia yang besar. Sehingga kalau dia tidak masuk dalam akal kita yang kecil, itu baru masuk akal, saudara. Sebaliknya, kalau ada orang berkata, nggak bisa, harus masuk akal dong. Loh, otak dia kapasitasnya lebih kecil dari dia yang mau masuk, yang besar itu. Bagaimana bisa? Itu malah nggak masuk akal, saudara. Karena itu banyak sekali orang-orang dalam dunia ini yang mengagungkan akalnya tanpa berakal. Mau minta masuk akal, tapi dia berdiskusi sesuatu yang tidak masuk akal. Begitu kira-kira. Nah, dalam Yohanes pasal pertama ini, kita menemukan secara terang benderang. Maka Yesus Kristus Sang Firman itu bukan saja kumpulan sabda, tetapi dia juga adalah Sang Penggerak, Sang Pencipta yang berkuasa. Nah, ini menjadi perlu untuk kita mengerti, saudara. Maka kalau digambarkan, firman itu mendidik, firman itu membentuk, firman itu mengubah, karena memang ada kuasa dalamnya. Firman yang kita kenal itu Alkitab, saudara. Tentu Alkitab bukan pribadi Tuhan Yesus, bukan. Tetapi apa yang sudah ada dalam diri kita, pada diri kita, ketika kita percaya kepadanya oleh pertolongan Roh Kudus, maka oleh Roh Kuduslah kita dipimpin, diberi kuasa untuk mengerti kebenaran ini. Nah, jadi dalam bagian-bagian seperti ini menjadi sangat penting untuk kita memahami, untuk kita mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus, inilah perenungan di dalam keimanan orang percaya sebetulnya. Inilah yang perlu dipikirkan. Yesus Kristus Sang Firman hidup. Allah dan Firman itu sudah sejak semula menjadikan segala sesuatu, saudara. Jadi jangan bilang Allah Bapa itu pencipta, lalu Yesus itu juru selamat. Tidak begitu. Yesus itu juga pencipta di kekekalannya. Lalu dia sang pencipta datang menjadi sama dengan manusia. Nah, itulah keunggulan besarnya di situ. Besarnya cinta kasih. Karena dia rela mendowngrade, menurunkan, merendahkan dirinya. Nah, ini yang mesti kita pahami penuh. Sehingga kita jangan terjebak pada pengkotak-kotakan seakan-akan Allah Bapa yang menciptakan, lalu Yesus bukan pencipta tapi penebus, lalu Roh Kudus bukan penebus tapi menjadi penolong, begitu. Lalu orang bermain-main dengan segala asumsi itu, dan ini menakutkan sekali, saudara. Nah, oleh karena itulah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman hidup itu, Sang Firman yang berkuasa itu, itulah yang datang kepada kita. Maka firman yang kita dengar dengan kuping kita, itu firman yang berkuasa, bukan asal. Sehingga apa yang ada dalam Alkitab tertulis dan kita baca, ini bukan bacaan atau tulisan asal, ini tulisan yang menghidupkan kita, tulisan yang menebus dosa kita. Lalu muncul pertanyaan, kenapa orang baca ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti? Bisa mengerti Alkitab itu anugerah, saudara. Kita diberikan anugerah untuk mengerti dengan pertolongan Roh Kudus. Bisa mengerti tapi tidak menjalankan, dia diberi pengertian tetapi tidak menjalankan, itu akan menjadi penghukuman. Tetapi orang yang percaya oleh Roh Kudus ditolong untuk mengerti dan juga ditolong untuk melakukan. Maka dikatakan pohon dikenal dari buahnya. Taulah kita mana orang yang membaca dan melakukan firman. Karena itu semua orang boleh menjadi pendeta. Semua orang boleh berkhotbah, silakan aja khotbah. Apakah kita adalah orang yang hidup dalam firman dan firman itu hidup dalam kita? Itu akan tampak dari buah-buahnya. Begitulah Alkitab. Kehidupan kita akan diukur oleh Alkitab, saudara. Tidak ada yang bisa lari, tidak ada yang bisa sembunyi dari kebenaran ini. Biarlah kita masing-masing mengukur diri kita. Sejauh mana Sang Firman hidup, Yesus Kristus itu menguasai kehidupan kita. Dan kita ada di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Begitu. Oleh karena itu, berbahagialah mereka yang percaya kepada firman dan melakukan. Dan biarkan firman itu berkuasa atas hidup kita.
Amin. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang luar biasa yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah firman ini boleh kami terima dengan pengertian kami, dan Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk melakukan kebenaran firman ini. Terima kasih untuk kembali meneguhkan kami, menguatkan kami akan iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin.